Selanjutnya kita masuk ke teknik anestesi blok. Untuk rahang atas ada blok foramen palatinus, infraorbital, dan nasopalatinus. Untuk rahang bawah ada blok mentalis dan alveolaris inferior. Nah, ini yang blok foramen palatinus. Kita tujuannya adalah di daerah foramen palatina mayor yang terletak kira-kira 1 cm ke medial atau ke daerah sini di antara M2 dan M3. Jadi, kalian tarik garis antara M2 ke M3 ke daerah medial kurang lebih adalah sekitar 1 cm. Dan kira-kira 0,5 cm di hamulus pterygoid. Ini adalah hamulus pterygoid, jadi dia 0,5 cm di sini. Arah kanalis syarafnya adalah 45 derajat ke dorsal terhadap bidang oklusal. Itu adalah foramen palatinus maius. Kemudian ada blok nasopalatinus. Kalau blok nasopalatinus, caranya adalah mulut pasien terbuka, dibiarkan terbuka, kemudian ekstensi leher, ujung jarum ditempatkan tepat di papila incisiva. Nih, jadi gampang kalau nasopalatinus karena ada landmark, anatomical landmark, yaitu papila incisiva. Jarum dimasukkan perlahan sejajar dengan arah kontur tulang kortikal bukal. Letaknya hampir vertikal pada beberapa pasien. Arah insersi jarum harus diperhatikan agar jarum tidak tersangkut di kanal. Karena biasanya tidak bisa mengikuti bentuk kanal. Setelah kira-kira 1 cm jarumnya masuk, dilakukan aspirasi dan deponir bahan anestesi. Nah, selanjutnya adalah blok infraorbital atau anterior and middle superior nerve block. Jadi yang terblok kalau pakai blok infraorbital ini, dia bisa langsung ngeblok nervus alveolaris superior anterior dan nervus alveolaris superior media. Caranya adalah dengan jari telunjuk kiri, nih, kalian raba tepi infraorbital di wajah. Kalian raba notch-nya. Ini adalah notch infraorbital. Setelah teraba notch infraorbital, yaitu di daerah sepertiga medial, jari digeser ke bawah atau jari sedikit diturunkan. Kemudian akan teraba yang namanya depresi atau cekungan. Nah, cekungan itulah yang merupakan posisi dari foramen infraorbital. Jadi kalian raba dulu notch infraorbital, kemudian kalian rasakan ada cekungan di bawahnya. Kemudian pipinya kalian tarik dengan menggunakan ibu jari kayak gini. Dan jarum 25 gauge dimasukkan intraoral setinggi mucobuccal fold pada gigi premolar pertama dengan bevel jarum diarahkan ke tulang dan jarum sejajar dengan sumbu panjang gigi. Jarum dimajukan sampai terjadi kontak tulang yang lembut dan akan menjadi tepi atas dari foramen infraorbital. Aspirasi dan deponir sebanyak ini. Saat larutan deponir perlahan, tekanan kuat, jadi kalian sambil menekan atau memencet daerah jari telunjuk kalian pada daerah infraorbitalnya, supaya larutannya bisa masuk ke dalam kanalis infraorbital melalui foramen tadi. Nah, untuk area yang teranestesi pada blok infraorbital adalah kelopak mata bawah, sisi lateral hidung, bibir atas pada sisi yang sama, gingiva bukal dan mukosa pada sisi yang sama, serta gigi anterior rahang atas dan premolar pada sisi yang sama, serta akar mesiobukal molar pertama. Jadi, nervus alveolaris superior anterior dan nervus alveolaris superior media itu akan teranestesi. Area yang teranestesi, gigi anterior, gigi premolar, dan juga akar mesiobukal molar 1, itu yang teranestesi. Nah, selanjutnya untuk jaringan lunaknya bawah kelopak mata, hidung, dan bibir. Indikasi dari blok infraorbital adalah ketika kalian ingin melakukan pencabutan yang melibatkan lebih dari 2 gigi anterior maksila. Jadi misal kalian ingin cabut sisa akar anterior rahang atas sisi kanan sebanyak 3.
3 buah gitu. Itu bisa pakai infraorbital. Blok infraorbital. Ada infeksi atau inflamasi. Kemudian susah untuk blok. Biasanya kan blok susah untuk masuk ke daerah periapikalnya karena tadi para periosteal injection yang seperti sudah dijelaskan tadi, maka bisa pakai infraorbital. Nah, ini saat lokal infiltrasi tidak sukses atau blok tidak sukses, bisa pakai yang infraorbital blok. Kontraindikasinya, kalau cuma pengen cabut 1 atau 2 gigi anterior aja, maka nggak perlu. Hemostasis kalau butuh hemostasis, itu juga nggak perlu pakai infraorbital. Nah, ini caranya. Nah, kalian raba dulu cekungan di daerah, cekungan atau notch daerah infraorbital. Nah, ini ditusukkan jarum dari premolar pertama. Anatomical landmark yang harus kalian ketahui adalah mucobuccal fold. Yang kedua, infraorbital notch. Infraorbital notch itu cekungan di daerah sini. Di bawah dari infraorbital notch itu ada foramen infraorbital. Nah, bevelnya harus menghadap ke arah tulang. Nih, bevel jarum menghadap ke arah tulang supaya deponirnya bisa langsung masuk ke foramen apikal. Kalau kalian salah menginsersikan jarum dengan bevelnya itu menghadap berlawanan ke tulang, maka nanti kalian akan mengenai ujung tulangnya. Tulang daerah notch infraorbitalnya akan kalian kenai. Terus nanti cairan anestesi kalian menjadi tidak bisa masuk ke foramennya. Nah, ini yang benar harus menghadap ke tulang supaya cairannya bisa masuk ke daerah foramen. Nah, terus posisi pasiennya itu harus benar-benar supine. Jadi nggak boleh semi supine, dia harus benar-benar supine. Dikeringkan dulu jaringannya, dikasih antiseptik, dikasih anestesi topikal biar nggak terlalu sakit. Nah, kalian raba daerah infraorbital notch dengan menggunakan jari telunjuk. Kalau udah teraba, maka sedikit digeser ke bawah akan ketemu suatu foramen infraorbital. Ditekan di sana, jari telunjuk kita menekan daerah foramen tersebut, sambil jari jempol kita masuk ke mucobuccal fold gigi premolar pertama. Nah, ini. Jadi dikira-kira ada yang beberapa pasien yang infraorbital foramennya itu rendah, kemudian mucobuccal fold-nya itu deep atau dalam. Jadi makanya harus pakai panduan jempol dan telunjuk. Jadi dikira-kira jempol dimasukkan, telunjuk sambil mengira-ngira ini lebarnya. Aspirasi sekitar 0,9 sampai 1,2 mili. Nah, ini dalam kurun waktu 30 sampai 40 detik. Jadi kalau kalian mau lakukan deponir, aspirasi kemudian kalian deponir itu nggak boleh cepet-cepet. Karena kalau kalian itu deponirnya secara cepat, maka pasiennya akan kesakitan. Jadi deponirnya itu harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Supaya tidak ada pembengkakan, kemudian kalian bisa merasakan cairannya itu masuk. Jadi kalau kalian itu deponirnya pelan-pelan, pada kasus blok infraorbital ini kan jari telunjuk kalian kan mengenai daerah foramennya, maka jari telunjuk kalian itu akan bisa merasakan larutan itu bisa masuk ke daerah foramennya. Makanya harus pelan-pelan tadi. Nah, bisa meningkatkan difusi atau proses masuk cairan menuju ke foramennya. Nah, untuk pengecekan atau evaluasinya itu kalian tunggu kurang lebih 3 sampai 5 menit.
Kalau udah, maka akan terjadi kebas, tingling, sama numbness pada area jaringan lunaknya terlebih dahulu, yaitu inferior palpebral atau kelopak mata bagian bawah, kemudian sudut hidung atau eksternal nasal, dan juga pada bibir atas, superior labial nerve. Jadi jaringan lunaknya terlebih dahulu, baru setelah 5 menit nanti akan teranestesi giginya.